Jadi tadi sudah ada resiko kehilangan pekerjaan, jangan sampai kita masuk ke sebuah resiko investasi yang kita nggak pernah pelajari dan kita tidak tahu, tuh akhirnya malah kita double resiko. Betul. Ya. Pada saat kita sudah senior citizen nanti, bank atau perusahaan lain itu treatmentnya beda tuh. Keyakinan bank, ya kan? Kalau kita sekarang terima kasih sudah bergabung, by the way. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bukunya Pak Peter Wang yang sudah kita bicarakan. Jadi hari ini, untuk Dongeng Perminyakan kali ini, kita mau melanjutkan pembahasan. Yang hari ini bahas bab berapa, Anton? Bab 2 dan bab 3. Budgeting dan emergency fund. Budgeting dan emergency fund. Oke. Gimana Anton? Gimana? Sekarang kita bicara bab 2 dulu. Budgeting. Dunia perminyakan itu gajinya tuh lumayan yang di atas rata-rata. Kadang-kadang bisa di atas rata-rata sekali lah. Karena harga minyak yang tidak stabil, yang kita udah jelasin di video sebelumnya, ada chance-nya tuh lumayan besar kalau yang kita dapat itu bisa hilang. Hilangnya tuh bisa hilang semua. Betul. Aku suka tuh Mas Heru kasih analoginya itu kalau bikin kurva, harga minyak naik, gaji naik, terus dia jatuh, dia tuh nggak V, tapi dia itu bisa jadi L curve. Jadi kalau jatuh, ya udah bisa lama. Contohnya kan baru aja terakhir 2015 ya. 2015 harga minyak 120 tuh tahun 2014 itu, nah 2015 jatuh, baru rebound itu 2018 tuh. Ya. Udah gitu Jadi rebound dikit COVID kan. Dan itu yang L bentuknya itu dibandingkan yang V itu sudah beberapa kali, Anton. Oh iya kan? Jadi aku ingat waktu tahun 99. Jadi waktu Krismon di Indonesia, terus stock market crash di 98 di Amerika, 99 aku ngambil kuliah itu harga minyak paling cuman berapa waktu itu? 7, 8 sampai offshore operation yang di Kalimantan, Yunokal tuh sampai harus berhenti karena ongkos produksinya yang datang. Jadi kembali ke soal budgeting, walaupun gaji kita, pendapatan kita lumayan, tetap harus dilakukan budgeting. Terutama common sense-nya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Tidak ada yang baru dan tidak ada rocket science di sini. Kalau kita rajin menabung, kita hidup tidak bermewah-mewah atau tidak lebih dari pendapatan kita, maka pasti situasi finansial kita lumayan. Ya, fokusnya jangka panjang deh. Kalau terus dipikir pahit-pahitnya, seandainya itu terjadi, amit-amit enggak, tapi kita masih bisa hidup. Nah, kita mau kasih ada beberapa tips untuk budgeting dari buku yang kita baca. Gitu. Boleh. Sementara itu, sebelum itu Dongeng Perminyakan disclaimer bahwa ini bukan video tentang personal finance ya. Ini kita mau berbagi apa yang ditulis Pak Peter di dalam bukunya yang menurut beliau cocok dengan oil and gas worker seperti Anton dan saya. Dan Oke, yang pertama Anton, tips pertama. Yang pertama itu emergency fund, Mas. Oke. Emergency fund. Jadi kita harus punya dana dadakan. Dadakan. Jadi kita siapkan dana dadakan. Kalau Peter Wang itu kan dia itu mengacu kepada David Ramsey. Di Amerika itu
nominalnya $1.000. Nah, Oke. kalau Itu di sekitar Indonesia, berapa tuh kalau sekarang di Indonesia Indonesia? 15 juta berarti ya, sekitar Oke, 15 juta. 15 juta itu emergency fund. Yang namanya Ya, emergency harus beneran emergency ya. Jangan buat beli pizza karena kebetulan emergency lapar. ya, Tapi yang emergency ya kayak. emergency. Contohnya apa Mas emergency? Kalau misalnya tiba-tiba ban Ya pecah gitu. misalnya ban pecah atau misalnya shower di kamar mandi jebol atau something yang kita tidak perkirakan. Kuncinya adalah bukan soal kita bisa mengcover emergency fund kalau emergency terjadi, tetapi setelah kita berhasil mengatasi emergency, dana emergency balik lagi ke level yang $1.000 atau 15 juta itu. Betul, Ya. betul. Itu Jadi emergency fund. dana dadakan yang selalu ada. Betul, Gitu. betul. Yang kedua, Oke. Yang Nomor 2 apa? nomor kedua itu ini manajemen hutang. Oke. Jadi Menarik. ini yang saya rasa sebelum kita ngomongin hutang, yang saya lihat mungkin kawan-kawan boleh debat sama saya, di Indonesia tuh kadang-kadang kita tuh kalau membicarakan masalah finansial, apalagi keuangan pribadi itu masih tabu. Betul. Dan condongnya dianggap jadi sombong atau dianggap merendahkan. Betul. Tapi kita harus melihat sisi lain, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Misalnya seperti sekarang ini, manajemen hutang. Nah, hutang yang baik itu adalah hutang karena kita memang betul-betul perlu dan ada benefitnya buat kita. Contohnya kan beli rumah, KPR. Pemerintah kasih ada program KPR, itu kan hutang. Jadi kan itu ada nilainya. Jadi pemerintah atau bank ya. Pemerintah atau bank. Jadi kita kalau mau KPR kita bisa punya rumah karena itu kebutuhan primer. Tapi kita juga nggak perlu capital modal yang besar di muka. Jadi kita bisa bayarnya cicil. Kita bisa pinjam istilah itu hutang produktif. Hutang produktif ya. Ya, jadi kebutuhan, bukan keinginan. Yang banyak temptation-nya atau yang banyak godaannya itu yang namanya hutang konsumtif. Hutang jelek lah kalau hutang aku langsung bilang. Hutang karena ingin, karena kepengen. Karena kepengen, apalagi karena pengen ikut-ikutan. Kalau di istilah di Amerika, apa tuh namanya? FOMO. Fear of missing out. Try to be the Joneses. Jadi kalau di Indonesia sirik sama tetangga atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang menurut dongeng perminyakan itu adalah hutang jelek. Jadi kalaupun hutang, please hutangnya harus hutang produktif, hutang yang memang yang seperti Anton bilang tadi menghasilkan rumah misalnya. Oke, itu yang manajemen hutang. Oke, apa lagi Mas, yang hutang itu tentang hutang pendidikan. Kalau mau tahu tentang hutang pendidikan, student loan, kita udah bahas nih dalam nih di video kita sebelumnya. Kalau bisa jangan. Ya, singkat kata jangan. Tapi kalau pengen tahu alasannya, nonton. Gitu ya. Ada di channel di video sebelumnya. Gitu. Lalu nomor 3 ya. Nomor 3 itu kita harus punya 3-6 bulan tabungan. Jadi minimum itu ya. Minimum. Jadi begini. Ini disarankan sama Pak Peter tuh 3-6 bulan karena dianggap dalam setengah tahun kita bisa dapat pekerjaan baru seandainya kita diberhentikan tiba-tiba. Oke, untuk mengcover biaya hidup kita kalau gitu ya. Betul, berarti ya. Jadi 6 bulan, 6 kali biaya hidup. Ya, bulanan. Biaya hidup. Ya, betul. Nah, kalau biaya hidup kan berarti biaya hidup keluarga nih kalau yang sudah berkeluarga. Kalau yang sendiri ya hitung sendiri gampang. Satu orang rumah kos-kosan berapa, motor berapa, bensin berapa, makan berapa, hadiahin pacar berapa, begitu itu kan itu biaya hidup. Ya, tapi kalau yang sudah berkeluarga agak
lebih kompleks sedikit, agak lebih banyak. Nah, 6 bulannya itu tidak, jadi masing-masing orang punya angka masing-masing berarti Toton. Iya, 6 betul, bulan. betul. Kalau aku yang kebetulan aku kerja di Denmark, keluarga di Inggris misalnya, itu kan jadi biaya bulanan kalau dijumlahkan harus dikalikan 6 bulan dibandingkan misalnya Anton yang tinggal di Scotland, satu rumah, anak-anak juga di situ. Jadi udah gini. Oke, siap. Betul. Jadi minimum 3-6 bulan kali biaya hidup bulanan itu harus punya sebagai tabungan. Ya. Oke, jadi siap. kuncinya biasanya gini Mas. Biasanya kalau kita baru kerja itu kan kita semangat tuh. Wah, kita semangat kan. Nah, dapat gaji, apalagi dunia perminyakan gajinya lumayan. Ya. Simpen dulu, kita udah kan tadi udah bikin budgeting tuh, udah tahu emergency fund, udah tahu ini si 3-6 bulan saving, lalu kita utangnya udah minimum, kita targetin itu dulu, kita penuhin dulu itu. Mungkin kita target setahun. Kita pahit-pahit lah, kita kayak bersusah-susah dulu dalam setahun. Setahun tuh cepat loh. Berenang-renang kemudian itu kita tuh Iya, orang Indonesia tuh beruntung betul. banget. Kita itu bersakit-sakit dahulu, lalu soalnya aku pernah begitu, kita fokusin dulu karena saking takutnya dipecat. aku bukan takutnya beralasan loh, jangan lupa loh, takutnya beralasan bahwa memang dunia perminyakan itu naik turunnya kejam. Jadi jadi harus punya ini, punya di tabungan ini, harus punya. Itu. Jadi kalau udah nabung kan nanti udah setahun, wah, udah tabungan udah selesai nih, target tercapai. Wah, ada duit lebih gitu kan. Jadi baru boleh mikir lagi yang lain. Nah, masuk ke yang selanjutnya. Kalau udah punya duit lebih, pikir jangka panjang, investasi, Mas. Oke. Nah, investasi ini selalu menarik dibicarakan. Ya. Tapi aku izin sama Anton untuk membuat dunia perminyakan untuk tidak begitu saja menyarankan investasi. Tetapi yang kita sarankan adalah pelajari baik-baik bagaimana berinvestasi. Karena berinvestasi itu kuncinya adalah pembelajaran seumur hidup. Karena risiko dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah ada risiko kehilangan pekerjaan, jangan sampai kita masuk ke sebuah risiko investasi yang kita nggak pernah pelajari dan kita tidak tahu, tuh akhirnya malah kita double risiko. Betul. Kasih ini aja lah ya, tips tentang investasi paling mudah itu umumnya kalau zaman saya dulu kan di Indonesia itu masih mayoritas itu perusahaan asing untuk perminyakan itu. Nah, perusahaan asing itu biasanya tuh ada program pembelian saham perusahaan, Mas. Oke. Aku lebih suka investasi langsung beli saham di perusahaanku. Udah dapat diskon, kadang-kadang suka dapat tambahan kan. Kalau misalnya kita kerja 5 tahun dapat ekstra 20% gitu kan. Jadi ya udah pasti untung. Dan di tempatku juga ada. Jadi namanya discounted stock purchase plan di SPP. Biasanya di oil and gas company itu ada. Jadi kalau teman-teman masuk ke dunia perminyakan nanti, jangan lupa dicek itu sama HR. Ada nggak? Karena discounted. Kemudian kadang-kadang ada matching program yang Anton bilang tadi. Jadi kita dapat saham gratis kan? Karena kita pekerja di situ. Hanya mungkin perusahaan minta tidak boleh dijual mungkin 3-4 tahun misalnya. Betul. Tapi itu betul sekali, itu salah satu investasi yang kemudian malah menambah rasa memiliki juga. Betul, lebih masuk akal lah Mas. Jadi kita kerja untuk perusahaan, kita merasakan sendiri hasil yang kita kerjakan itu dari si harga saham itu. Dan kita jadi lebih paham lagi, karena kita kan pengen, ya bersambung juga ya. Jadi kita kan udah belajar tentang harga minyak. Terus sekarang kita belajar saham perusahaan kenapa bisa naik dan turun, apa yang kita apa kontribusi kita. Jadi
ya lebih memiliki jadinya kan. Lebih merasa memiliki. Oke, Ya, siap. Wah, itu keren. Itu usul bagus gitu. tuh. Oke. Berikutnya, Nah, masih ada berikut beberapa. totalnya Banyak ada, kali. iya, ada berapa? Tadi udah 4 ya. Yang pertama kan Oke. si emergency fund, kedua manajemen hutang, Oke. ketiga nabung setengah tahun biaya hidup, Tabungan. Oke. lalu Minimum investasi, tabungan. minimum Oke. tabungan, lalu setelah ada duit lebih jangan dibuang tapi diinvestasikan Oke. dengan tapi harus pikir dulu investasinya. Nah, yang ini Nah, harus tetap diperhatikan. Itu uang apa sekolah, itu? Mas. Oh, dana pendidikan kalau Dana bahasa. pendidikan. Jadi kan Oke, siap. kalau baru punya baby, terus mikir 20 tahun lagi 17 tahun lagi anak gue mau kuliah gitu kan. Nah, itu harus dipersiapkan. Tuh, Tuh. aku punya pengalaman pribadi yang aku karena kebetulan istri dan aku sendiri itu pada prinsipnya pengen berkeluarga dengan mengedepankan pendidikan anak-anak. Sehingga paling tidak perhatian terhadap pengumpulan dana pendidikan ini itu menjadi bagian dari pembicaraan keluarga lah, kira-kira gitu. Oh, bagus, Mas. Nah, yang boleh aku usulkan ke teman-teman dongeng perminyakan adalah harus mengerti tentang inflasi biaya pendidikan yang Oke. yang beda dengan inflasi common inflation yang inflasi Komoditi. umum, inflasi negara. Jadi misalnya Ah. Indonesia melaporkan inflasi setahun 3-4%. Itu Mm-mm. inflasi negara. Inflasi biaya pendidikan, peningkatan biaya pendidikan per tahun itu beda. Itu paling tidak harus informasi tambahan untuk teman-teman yang sudah memiliki keluarga dan memiliki anak Betul, 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 yang betul, ingin betul. disekolahkan sebaik mungkin. Nah, satu lagi yang menguntungkan buat praktisi-praktisi dunia oil and gas adalah biasanya perusahaan-perusahaan minyak yang sudah aku alami itu selalu mempunyai yang namanya education allowance atau semacam Ya, kayak education support. Paling gampangnya gini, waktu aku tahun tahun 94 lulus ITB, masuk ke Caltex waktu itu zaman tahun ini ke Duri. mhm. Di Duri di dalam Caltex ada sekolah sudah. Oke. Ya kan? Ya, ya. Itu kan membuat oke, berarti anak waktu itu merencanakan punya anak, anakku bisa ke pendidikan Ya, di Caltex diduri. yang mungkin di Durian atau di Rumbai atau di Minas yang Ah. mungkin biayanya jelas sedikit. Mhm. Seharusnya perencanaan pendidikan yang tadinya direncanakan untuk biaya itu karena biayanya sudah di cover sama perusahaan ditabung untuk dana pendidikan tadi. Mhm. Jadi pengetahuan terhadap inflasi biaya pendidikan harus mengerti, gampang. Sekarang sudah terbuka tuh. Berapa sih biaya kuliah di ITB yang kalau pengen ke UI atau pengen ke universitas swasta tertentu Trisakti, Unpar ya, coba aja cek. Jadi tahu. Nah, kalau kita bisa menggunakan duit yang bisa kita simpan karena perusahaan tempat kita bekerja sudah mengcover pendidikan anak-anak kan lebih tabungan kita lebih cepat tercapai kan, Tot? Ya, betul, 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 betul. Itu penting sekali ya. Ya, Jadi, pengalamanku begitu. Pengalamanku oil and gas dalam hal education itu cukup generous lah. Cukup generous. Di Balikpapan misalnya ada sekolah apa itu sekolah Pertamina misalnya, ya, sekolah ya. atau international school di dalam camp misalnya. Jadi aku sampai ke Libya juga waktu di Tripoli juga ya karena kebetulan sistem pendidikan di tempat itu tidak bisa dimasukin oleh penduduk negara lain ya otomatis perusahaan tempatku Ya. bekerja di oil industry juga mengcover gitu. Umumnya begitu sih. Pengalamanku juga begitu. Kalau Itu negaranya itu penting. masih negara berkembang, memang ada
perusahaan minyaknya invest buat bikin sekolah. Jadi pekerja itu anak-anaknya sekolah di situ. Ya. Tuh. Dan coverage-nya itu lumayan. Paling tidak kalau setauku ada coverage sampai lulus SMA. Paling tidak. Itu. Bagus. Lanjut. Yang lanjut. Nah, yang ini tuh mungkin menurut buku, menurut Pak Peter Wang. Tapi kita mau ganti sedikit menurut dongeng perminyakan. Kalau menurut buku, saran selanjutnya itu ketika sudah terpenuhi semua itu tadi, yang dari emergency fund, hutangnya di manajemen dengan baik, kita udah punya biaya hidup untuk setengah tahun, terus kita punya investasi yang baik, terus kita punya uang sekolah, yang selanjutnya itu disarankan melunasi KPR. Oke. Nah, tapi kalau menurut dongeng perminyakan, KPR di Indonesia itu sangat rendah bunganya. Jadi lebih baik kita fokus ke asuransi, Mas. Betul nggak? Oke. Betul. Nah, Ada ini satu hal yang mungkin kita bisa share ke teman-teman dongeng perminyakan adalah di dalam paket employment oil and gas itu selalu ada dua hal yang selalu dibicarakan, yaitu asuransi dan pensiun. plan. Ya. Pada saat employed sama oil and gas industry, apapun itu service company atau oil company, harus mengerti coverage insurance-nya itu seperti apa. Karena insurance itu adalah benefit negatif, Anton. Aku nggak mau pakai, sorry, aku nggak mau meninggal sekarang. Aku nggak mau. Jadi asuransi itu benefit negatif. Nah, kalau istilahku benefit yang ada, tetapi tidak untuk dikejar atau tidak untuk semoga benefitnya nggak nggak dipakai terjadi. lah, nggak terjadi. Tetapi harus ada. Betul. Karena kalau kebetulan aku punya istri dan punya anak-anak. Ya. Jadi amit kalau ada kayak life insurance itu kan kalau aku bisa memberi, kalau aku ada apa-apa dan bisa memberikan tambahan support untuk keluargaku untuk melanjutkan hidup mereka, alangkah baiknya kan gitu. Oke, jadi tadi apa? Asuransi jiwa, life insurance. Ya. Long term disability, terus critical illness, terus private ya. Betul. Oke, mirip dengan yang aku punya juga saat ini. Betul. Pensiun juga perlu diperhatikan, Mas. Betul. Sebelum itu, tadi itu preminya yang bayar perusahaan kan, Ton? Betul. Nah, oke, itu harus kita sebut supaya teman-teman dunia perminyakan tidak berpikir itu biaya. Enggak, itu biasanya perusahaan akan membayar preminya. Ya. Kita tidak di ini. Betul. Yang berikutnya apa tadi? Pensiun tadi gimana? Pensiun. Yang penting di pensiun apa tuh, Mas? Yang penting pensiun adalah harus tahu komposisinya antara yang kita contribute, karena itu duit kita. Jadi kita contribute, kita nabung lah. Pensiun itu sebenarnya kan ada iuran dari kita. Jadi iuran kita nabung, nanti kita ambil pas pensiun. Betul. Tapi di perusahaan, paling tidak di perusahaan tempat aku bekerja, nanti Anton juga bisa bilang, kemudian perusahaan nambahi. Jadi kalau di tempat aku bilang, oke, aku mau 5% gajiku masuk ke dana pensiun untuk aku nanti tua nanti. Perusahaan bilang, oke, aku tambahin 11%. Jadi total pensiunku tuh 16% setiap tahun. Gitu. Nah, itu harus dijadikan, walaupun nggak kelihatan dananya nggak kelihatan tuh. Betul. Dananya kan baru kelihatan nanti kalau pensiun. Itu tetap harus dimasukkan dalam pemikiran kita bahwa itu tabungan kita, additional income yang akan kita nikmati nanti suatu saat. Betul. Kalau bicara pensiun, ada dua hal. Soal waktu dan soal kemudahan, soal kapan dibayarkan. Jadi aku di Denmark sekarang usia pensiun itu 69.
Oke. Jadi aku boleh bekerja sampai umur 69. Kalau Oh. di Skotlandia berapa, Ton? Di Skotlandia aku nggak paham sih Mas jujur. Oke, Tapi interesting. umumnya kadang-kadang umur 60 lah, 60 sampai 65 itu sudah Oke. ada beberapa pembicaraan ke situ dan Ya, nah ada yang namanya bisa ngambil pensiun dini. Jadi betul, betul. kalau aku kemarin kebetulan baru ngobrol sama perusahaan dana pensiun, mereka bilang kalau di Denmark 66 Ya, baru bisa kamu ambil duit ambil. itu Ya, atau dinikmati. ya. Nah, Betul, betul. dongeng permiyakan mau nambahin ini, mau nambahin sedikit. Kuncinya bukan di umur itu, Ton. Oh, Kuncinya adalah berapa banyak yang setiap tahun kita ambil dari yang kita sudah kumpulkan. benar, benar, benar. Jadi misalnya kita udah kumpulkan katakanlah 100 juta rupiah ya waktu kita pensiun. Setiap tahun kita ngambil itu maksimum hanya boleh 4%. Oh gitu. Supaya duit yang 100 juta itu cukup untuk 25 tahun Tahun. setelah kita Ah. pensiun. Oh, kalau gitu saya mau ini deh Mas, saya mau balikin. Oke. Dari ilmu itu saya balikin. Jadi kalau 4% berarti saya punya target finansial, punya akumulasi dana. Kalau Mm-mm. saya taruh di BCA misalnya, deposito Mm-mm. yang bunga depositonya 4%-nya itu sesuai sama pengeluaran saya sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi itu target saya nabung. Bisa Oke, bilang begitu ya? boleh. Bisa Boleh, bilang boleh. begitu. Boleh. Tapi jangan lupa pada saat kita sudah senior citizen nanti, bank atau perusahaan-perusahaan lain itu treatmentnya beda, Ton. Ah, betul, betul. Itu Jadi juga saya mau bilang. keyakinan Iya. bank, ya kan? Hati. Betul, betul. Harus harus Oh, harus juga memikirkan itu. ya, Tapi ya. setuju aku. Kalau Anton berpikir bahwa aku harus bisa membuat dana pensiunku menghasilkan 4% setahun supaya dana pensiun itu konstan, aku pakai bunganya aja, itu sudah one step ahead Ah, ya, of ya, ya. pension plan. Yang Mas bilang betul sih. Soalnya aku mohon maaf dulu biar nggak nyinggung yang lebih senior kayak Mas Heru ya. Ketika harga minyaknya jatuh, Ya, umumnya itu yang pertama kali ditawarkan untuk keluar itu yang sudah mau pensiun biasanya Mas. Itu betul. yang aku lihat, bukannya aku fakta aja bicara ya. Jadi Betul, yang betul. kadang ada kawanku itu seniorku lah ya, aku anggap Hmm. sebagai mentor. Dia umurnya 58, dia udah Hmm. bilang, "Oh, tahun aku mau kerja 5 sampai 6 tahun lagi baru pensiun." Eh, tahun lalu kena ini kan downturn kita kan, yang COVID itu. Ditawarin. Dia nggak siap Voluntary. untuk dia ditawarkan dan ditawarkannya lebih kayak persuasif ya, kayak disuruh pergi gitu. Jadi dia Oke, nggak siap. ya, Secara finansial nggak siap, secara mental nggak siap. Jadi dia betul. selama 2 bulan itu agak-agak down dan Hmm, yang Mas bilang betul ketika udah umur segitu ya bank melihatnya juga agak lain. betul, Nah, betul, betul, saya jadi sadar saat itu, oh berarti planning saya harus lebih matang lagi. betul, Ketika kalau betul. sekarang mungkin ya kena layoff, mungkin besok masih bisa dapat kerja atau apa, Betul, misalnya betul, jadi tukang betul. cuci piring juga tetap kerja. Kalau kita Ya, 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 udah ya, agak ya. berumur mungkin Betul. jadi lebih susah ya Mas ya. Gitu. Ya, iya. Well, kalau ya betul, aku juga sadar. Teman-teman satu angkatanku juga semua sudah pada sadar dan hopefully pada siap lah ya. Ya, Tetapi yang namanya layoff, yang namanya voluntary resignation atau yang namanya voluntary retirement itu ya, tidak pernah gampang, tidak ya, pernah, tidak pernah. Mendadak atau tidak mendadak itu yang jadi perkara. Kalau betul. mendadak itu kan kayak kaget kan, kayak kita Iya, kena apa? kena shock. Kena Uh, shock ke apa itu betul. airbag misalnya. Iya, Jadi ada ini. Oke, Ton. bersedia Oke. payung sebelum hujan. Kita Betul. kita mau membuka mata kawan-kawan kalau hidup kita itu panjang. Jadi Ya, ini jangan hanya hidup untuk besok, tapi kita betul. pikirkan untuk 10-20 tahun lagi.
Tuh, tahun 40-50 tahun lagi kalau perlu. Ya. Hanya untuk awareness aja. Kalau aku bicara bagaimana kita harus tahu dana pensiun komposisi itu untuk teman-teman dongeng perminyakan yang saat ini bekerja. Jadi besok pagi, bukan besok pagi, hari Senin atau minggu depan sudah harus lihat-lihat lagi kontrak, sudah harus nelpon HR. Aku tuh sebenarnya berapa toh komposisi? Harus lihat lagi slip gaji, karena slip gaji itu dokumen paling penting untuk pegawai. Itu harus dilihat. Oh, aku tuh berapa sih gitu. Oke, jadi selain tadi yang terakhir apa? Yang terakhir itu sebetulnya orang Indonesia udah melakukan itu semua, Mas. Apa itu? Give back. Jadi kasih kembali, beramal. Betul. Nah, dengan beramal kita juga sebenarnya itu ini tanpa pamrih ya, jangan kita beramal karena kita mau kita gimana ya? Kita sudah bekerja dengan baik, alam semesta membantu kita, Tuhan membantu kita. Ya sudah sepantasnya lah kita beramal. Untuk saling menolong. Saling menolong. Kita budayanya kan gotong royong, gitu kan. Dan aku rasa Indonesia nggak perlu diajarin. Kita sudah secara kita dari turun temurun udah diajarkan seperti itu kan. Betul. Untuk bergotong royong. Begitu. Oke, sip. Wah, keren. Bab 2 dan bab 3 keren nih. Ulang Mas, diulang lagi biar nangkep semua. Summary. Yang pertama. Dana darurat. Nomor 1. Kalau bisa $1.000. Ya. Harus tersimpan sebagai cash di rumah. Iya. Yang nomor 2. Hutang yang baik. Hanya berhutang yang baik, jangan hidup boros. Ya. Manajemen hutang yang baik. Yang ketiga, menabung, harus ada tabungan minimum 6 bulan biaya hidup saat ini. Ya, 6 bulan biaya hidup. Ya. Jadi dihitung sendiri. Harus dihitung sendiri nih, karena dongeng perminyakan tidak punya data yang bisa menggambarkan semua orang. Ya. Karena kehidupan kan masih ada yang single mom, single dad, ada yang lajang, ada yang keluarga yang anaknya lagi di universitas, ada yang anaknya masih, ada yang baru menikah, yang masih ada yang anaknya 10 gitu kan. Oke, siap. Itu 1, 2, 3. Yang keempat, investasi. Mengerti investasi. Iya. Dan kalau berinvestasi harus super hati-hati. Nomor 5, dana pendidikan. Dana pendidikan harus dipikirkan dari sekarang atau dari si buah hati masih kecil. Dan yang dipakai adalah inflasi biaya pendidikan, bukan inflasi yang supaya cukup. Yang keenam, pemahaman asuransi dan pensiun. Asuransi dan pensiun. Yang terakhir, berbagi. Mari berbagi. Ya. Macam-macam kalau berbagi, termasuk dongeng perminyakan ini, saya sama Anton pengen berbagi apa yang kami baca, apa yang kami bisa pelajari dari buku ini, kita bagi ke teman-teman dongeng perminyakan. Betul. Siap. Wah, keren. Aku hanya ketemu satu waktu itu, satu perusahaan minyak dari Spanyol yang karena kasus khusus mau dan berani mengcover
anak sekolah sampai universitas. Ya. Oh, Ini cerita wah itu ini lumayan itu. cerita nih. Aku mau Lumayan cerita tuh. Ton. Ini untuk orang Indonesia nih. Jadi ada suami istri orang Indonesia kerja di perusahaan minyak ini di Libya. Ya. Kalau nggak salah suaminya geofisikalis, istrinya geologis. Oh gitu. Ya. Wah, Pengalaman sama-sama. pengalaman kalau dijumlahkan sudah puluhan tahun lah. Waktu di Libya, anak mereka sudah lulus SMA. Oh. Nah, bapak dan ibu ini bilang, oke, aku mau keluar dari Libya karena anakku mau kuliah di mana di Libya, tidak ada tempat kuliah. Ya. Perusahaan minyak ini bilang, oh janganlah, sorry lah, kami butuhkan, kami bayarin sekolah Oh, anaknya. universitas dimanapun di dunia ini. Jadi Ah. itu ada satu case yang aku mendengarkan sendiri cerita dari beliau berdua waktu di Libya. Jadi kalau saya boleh ambil insight-nya, idenya, kalau lagi negosiasi gaji, jangan minta gaji mulu, bisa juga minta ini ya, uang sekolah ya, untuk universitas ya, Betul, gitu. betul. Atau harus melihat paket. Jadi bukan Keseluruhannya ya. remunerasi saja yang take home pay bulanan, tapi the whole packet. Ya, Oke, ya.